Selamat datang kembali di Pacelaton. Apa kabar semuanya? Baik ya, yang pasti ya. Kalau di Pacelaton kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Pokoknya semuanya di sini akan cerita-cerita apa saja dan termasuk juga hari ini. Tapi saya mau cerita dulu ya, sebenarnya apa sih Pacelaton edisi kali ini ya. Jadi kalau dulu waktu saya kecil gitu ya, ceritanya kalau dulu tuh kan masih banyak tayangan ketoprak di televisi. Terutama kalau dulu tuh nonton ada TVRI Yogyakarta, ada dagelan, ada ketoprak gitu ya. Ini yang paling seru, yang paling dinanti-nantikan itu adalah bagian dagelannya. Nah, dagelannya ini salah satunya dulu kalau bapak saya sering ngomong, wah iki lho lakone wis teko, wis jedul lakone. Iki rak padha to irunge karo kowe. Katanya, kata bapak saya tuh dulu gitu. Jadi yang spesial hari ini di Pacelaton ya, di edisi kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau ini senior-senior pejuang budaya ya, senior-senior pejuang, baik itu budaya tradisi, kemudian ketoprak, apalagi pokoknya semuanya sugih-sugih budaya. Kita langsung saja jumpai ada Bude Nyati Pesek. Kula nuwun sugeng rawuh Bude Yati. Pangestunipun. Sehat Bude? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini kan dulu saya tuh ingat sekali bapak saya tuh pasti kalau ngomong kayak gini. Kayak lho, lakone wis jedul. Bude Yati Pesek kuwi, rak irunge padha kowe. Hoki. Hoki. Ya katanya hoki gitu. Ora apa-apa sesuk ora rezekine iso lancar kalau Bude Yati Pesek. Nah, ini ada Bude Yati Pesek yang saya sebut ini adalah pejuang budaya, baik itu budaya tradisi. Terus apa meneh ya budaya? Budaya pinter nari. Nari, ketoprak, lawak, campur sari yo pinter. Wayang kulit, wayang orang, film, sinetron. Pokoknya kabeh dicakup. Nah, ini saya tadi diberi bekal sebenarnya mau bacain CV-nya, tapi ternyata panjang sekali ya kalau dibacain CV-nya ya. Bude Yati itu dari tahun berapa sebenarnya mulai terjun di dunia seniman itu? Saya dari mulai umur 7 tahun, ya itu saya sudah nari. Ya. Terus ikut jadi pemain wayang orang. Pas ada acara ceritanya lahirnya Abimanyu atau Wisanggeni itu aku ikut main. Ikut main di tahun 59. 59. Iya. 59 itu berarti sudah sekitar 7 tahun. Umur 7 tahun itu sudah terjun? Iya. Wow, ke panggung? Iya, panggung. Karena bapak ibu saya kan juga seniman. Seniman wayang orang, bapak pengrawit. Ini tahun 64 itu bergabung dengan wayang orang Jatimulyo dari Kebumen. Terus tahun 66 gabung sama ketoprak sama Pak Timbul Sri Mulat ya tahun 66. Iya, setelah bapak ibu sedo terus saya diupeni sama Pak Timbul, kan masih Pak Lek itu. Ya, Hardi namanya, Suhardi. Itu dari tahun 59 tuh udah mulai terjun ya. Nah, ini ada pejuang kita yang sangat senior sekali yang sebenarnya mesti banyak belajar ya. Saya tuh mau ngomong pakai bahasa kromo mengko wedine kleru. Jadi bahasa Indonesia tak campur-campur ya nanti kalau bisa ya udah ya. Anjir, berarti makanya awi klan tuh ya makanya di benak kayak kali Bude Yati. Nah, sekarang ada tamu satu lagi juga yang sebenarnya saya juga anggap beliau ini sangat senior ya di Yogyakarta, terutama karena saya menyebutnya beliau ini adalah sang maestro ketoprak. Wah, maestro ketoprak. Tepuk tangan dong untuk dua tamu saya. Jadi yang ini kita akan jumpai ada Pak Nano Asmorodono ya, terkenalnya gitu ya Pak? Iya, saya Nano Asmorodono. Maestro itu masih seneng treble. Kok bisa? Nah, masih seneng treble, saya masih treble terus tadi. Bukan maestro yang sesungguhnya, bukan. Bukan yang sesungguhnya, yang bener, aja. Pelaku seni aja. Tapi ketopraknya ini udah banyak banget. Dia mendirikan ketoprak. Terus film juga.
Sinetron iya nggak? Pak Iya, Nano? Iya, sinetron, sinetron serial. juga. Pokoknya lakon-lakon tuh semuanya sama Pak Nano ya. Nama aslinya adalah Konsepsiarno. Betul, saya lahir tahun 57. 57. Konsepsinya Bung Karno, saya dijadikan Konsepsiarno. Jadi dari situ ya, Iya, inspirasinya setelah saya ya. menikah, diberi nama Nano Sasmito Putro. Heeh. Nah, nama hokinya Nano Asmorodono. Nano 3. Asmorodono. Dono bukan Dono. Dono Asmorodono. Asmoro itu Dono. kasih sayang. Heeh. Dono itu wewe. Oh. Jadi saya itu memberi kasih sayang pada siapapun. Oh, termasuk Melalui juga seni dan pada budaya kan gitu. melalui seni dan budaya. Gitu. Tanda kutip. Tanda kutip. Apa tanda kutipnya Bude? Hah? Pun rasa dibongkar itu Tahu kan? Mana aku tahu itu. Lah ini Itu Mbak Lulu, Bude iya. sebenarnya ini ke Bude dulu ya. Iya. Jadi dari kecil ya, dari 7 tahun sebenarnya. Tapi apa memang dulu tuh memang sudah kepikiran pokok men aku mau jadi seniman gitu. Sebetulnya nggak mikir seperti itu, tapi berhubung bapak ibu itu teman-teman semua jadi hidupnya di kalangan kesenian toh. Jadi saya berkecimpung di situ, jadi nggak mikir besok aku jadi apa enggak. Pokoknya saya harus belajar nari, main wayang yang bagus seperti itu. Main wayang yang bagus itu dari bapak ibu dulu ya, Ibu. dari orang tua. Ibu karena ibu saya itu terkenalnya Janoko Pesek. Oh. Di Semarang itu. Nah kebetulan kalau saya pas nari atau saya jadi peran yang kecil-kecil itu ya kalau sekarang mengatakan dapat oplos gitu loh, gitu. Katanya kalau wah Yati kene anu pas cilik kene nari luas katanya begitu. Nah terus sampai saya nggak boleh sekolah sama bapak, nggak boleh nari sama bapak, akhirnya saya di Jogja ikut simbah gitu loh. Tapi ya darah mengalir ya toh, tetap nggak kerasan. Kalau hari Sabtu gitu saya besok Sabtu toh, saya Jumat itu pura-pura sakit. Ada itu ceret atau apa yang panas itu tak pegang ini. Itu terus aku bilang sama Supaya apa? ya aku bilang sama Simbah, deket sama Simbah. Oh, aku "Mbak, anget." Pulau panas. Lah ngapa kok panas nak? Pulau kangen ibu. Oh iya sesok nusul yang Semarang gitu. Oh, berarti ibu di Semarang. Ibu saya di Semarang. Ibu di Semarang. Saya di Jogja. Di Jogja Kampingan. sama Simbah. Ya. Nah, Bapak dulu Bapak Semarang juga. Iya sama. Dulu sebaya dengan Pak Narto Sabtu. Itu kayak kakak beradik Bapak sama Pak Narto Sabtu, seniman dalang yang terkundang dulu. Ya, saya belum lahir itu Bude. Iya. Lah terus berarti yang ngajak ke dunia seni ya, ke dunia seni termasuk seni panggung, Ya. seni tradisi, ketoprak segala macamnya itu dulu yang ngajak bapak ibu itu. Enggak, bapak malah enggak boleh. Sing dadi seniman cukup aku wae. Anakku aja ono sing dadi seniman begitu. Terus suruh jadi apa? Ya pokoknya ya harus sekolah, harus gimana gitu loh ya tahu. Orang tua kan punya keinginan tersendiri. Tapi ternyata darah mengalir dari mbah-mbah saya juga seniman. Nah, jadi terpaksa ya saya ngikutin itu terus. Dari terpaksa jadi cinta. Kebetulan bapak ibu itu saya umur 12 tahun itu saya sudah yatim piatu. Jadi saya cari makan sendiri. Saudara nggak punya, saudara cuma satu, sudah berkeluarga kan tempatnya juga lain. Jadi saya ikut hidup di panggung itu. Sampai saya sakit pun nggak ada yang menengok karena saya cuma pamit masuk angin, tapi kan semua itu punya apa ya kegiatan sendiri-sendiri. Nggak ada yang tahu kalau saya 3 hari saya sakit. Tahun Tapi saya berapa? cuman ya mohon sama dulu bukan Allah ya, saya bilang Gusti Allah, kula nyuwun mari, Bapak Ibu, kula nyuwun mari begitu sambil nangis. Tahun berapa itu Bude? Tahun 64. Tahun 64. 64. Nah, waktu itu Bude itu senangnya yang paling disenangi ya. Kan semuanya nih Bude bisa, nari bisa. Toprak iya. Idolanya maksudnya. Maksudnya yang paling disenangi, yang paling serentak di hati gitu ya untuk Ibu saya. Ibu saya sendiri. Karena ibu saya juga pemain wayang, pemain ketoprak, segala macam juga. Pernah ibu itu hamil 9 bulan, itu jadi minak jinggo, joget kiprah gitu toh. Ternyata kan itu pas main di pasar malam. Lah kemarinnya itu untuk cerita
Aswata mau ngelandak apa ya itu. Kan panggung dibuka segini. Itulah. Itu masangin lagi nggak kuat gitu. Pak Ibu joget. Menatu ternyata ini jemblong. Nah, Ibu melotrok. Tapi pantat dan perut, iya 9 bulan. Pantat dan perut itu ya di tengah-tengah panggung, tapi kaki di bawah panggung. Itu Ibu saya. Tapi tidak apa-apa kan waktu itu? Alhamdulillah tidak apa-apa. Cuman ya melahirkan, terus pendarahan, ya sakit sampai berapa. Itulah. Jadi dari ibu, dari bapak juga ya. Iya. Nah paling disenangi apa? Nari apa ketoprak atau apa kalau budaya? Kayaknya kok semuanya. Semuanya diborong. Iya. Saya kalau ada apa gitu, saya harus bisa seperti itu. Itu. Ada tari Bali. Saya itu belum cuman lihat semalam itu. Terus aku belajar di kamar sendiri. Wah gini, sendiri gitu. Terus kakak saya tahu. Saya bilang, Mas, kula saged nari ngoten niku masuk. Oh, ora jarwe ora kok. Mang kendangi Mas, mangke kula istra. Kalau di panggung itu kalau wayang atau ketoprak mau main kan ada ekstranya gitu. Saya nari di situ. Sampai wah heran. Semua pada heran tuh teman-teman. Mau nggak belajar kok bisa. Jadi lihat, tapi dalam hati saya, aku kudu iso kaya kowe gitu. Dari dulu begitu. Dari dulu memang walaupun tidak belajar nari ya. Jadi autodidak. Autodidak ya. Nek saya dulu dipaksa sama bapak. Ya. Bapak saya almarhum. Pokok men cah wedok, anak wedok kudu iso nari. Jadi makanya dulu belajar Bagus di itu. Pak Bagong Kusediharjo. Tapi kalau Bude ini kan tanpa belajar bisa nari sendiri. Ya. Itu apa yang menggerakkan sebenarnya, Bude? Ya karena ini kalau di panggung itu kan boleh dikatakan teori langsung praktek. Itu. Kalau sekolah kan nanti nunggu prakteknya, ya teori terus. Tapi kalau di panggung teori langsung praktek. Jadi mulai cerita apa, itu peranan begini, wataknya begini itu sudah saya lihat di pilar itu sampai pernah ketiban apa itu roll ya, roll tonel itu, plak pring itu, wah gitu. Nah, Kapan? masih kecil itu. Yang Cimarai bukan saya tapi malah yang ngerek tonel, mulai ibu saya primadona di situ. Tapi yang salah kan saya itu. Tapi karena aku seneng, saya harus bisa itu. Harus bisa. Ini apa artinya di sini karena tekadnya memang sudah mendarah daging ya untuk berkesenian itu ya. Nah ini sama halnya juga Pak Nano nih. Kalau saya tanya Pak Nano tuh sejak kapan tuh tertarik sama ketoprak sebelum jadi maestro ini? Saya nggak tertarik sebenarnya. Saya kepepet. Iya. Kepepet apa? Ya kepepet harus tertarik gitu. Itu karena waktu itu kan tahun 69. Saya SD itu lulus terus ada setelah ada huru-hara 65 itu. Nah, itu kan kacau kabeh itu. Semuanya kacau lah gitu. Nah, itu terus saya memutuskan saya ikut di namanya Bahmisan pertama kali itu. Saya diajak ikut juga Bahmisan. Itu ning kandang babi loh, bukan ketoprak loh. Saya ngurusi babi yang jago. Tapi Bahmisan itu punya ketoprak tobong yang namanya Budi Rahayu. Tahun 69. Tahun 69. Terus tahun 70 saya baru ikut di tobong ini. Ikut pun tidak ketoprak, saya jogo desel dulu, desel belum genset. Di sanger itu loh. Diputar ya. Gitu ya. Terus ngejoki banyu, terus itu harus dijoki banyu, kalau enggak nanti mati. Iya. Pokoknya nggak cerita tentang perjalanan tradisi mesti menyedihkan. Orang sing nyenengke. Tenan Bu Yati ya. Tapi indah loh. Tapi indah. Menyedihkan tapi membahagiakan loh itu. Seperti saya juga gitu, jogo desel. Itu setelah jogo desel saya jogo parkir. Parkir nyapu kelas. Itu kalau setelah penonton pergi kan harus disapu Mbak kelas. Ben resik toh. Saya nyapu. Baru saya sebelum main. pentas. Belum, sesudah pentas. Sesudah pentas. Sapu ben besok resik toh itu. Itu sapu itu. Itu kerjaan saya dulu itu, setiap sampai 1 tahun itu saya gitu. Terus belajarnya? Nah belajarnya kok saya bisa lihat nulis, sekarang bisa saya melihat sutradara. Saya melihat, terus saya suruh main, saya main. Bolo dupaan waktu itu. Bolo perang itu. Perang itu. Blok. Selawe waktu itu istilahnya gitu. Selawe kilo. Iya. Itu bolo perang itu. Tapi saya punya cita-cita gitu. Saya bolo juga nanti kalah karo role istilahnya gitu.
peran utama atau artisnya itu. Saya perang saya harus punya ciri khas perang saya yang tidak dipunyai yang lainnya. Nopo? Itu ya ada perang saya lihat ada namanya perang humor, perang serius, ada salto, ada plik-plak, perang pakai obor, perang segalanya saya latihan itu biar tidak sama dengan kalau dulu ketoprak itu kan nak perang kena auto ya istilahnya CDE, XL, nah, terus nak tangan ya puntiran gitu loh. Nah, saya membuat itu saya melihat film silat. Film apa waktu itu? Ya Bang Yu, Cengkuan Teh, itu. Terakhir saya Dungeon Master. Berarti itu saya membuat perangan itu jurus tidur, itu perang yang humor. Nah, itu nama saya mulai dikenal sebagai main dan sebagainya. Terus sutradara saya melihat juga seperti di hati saya pikir nak sutradara ini kita gitu. Nah saya malas diri lah saya itu. Aku nak tak tulisin ketoprak aku rapi. Aku jadi apa-apa iso. Tapi ora apik. Lah kenapa? Nah karena saya tidak yakin dengan diri saya. Saya double ya tahu ketoprak jadi apa-apa tahu. Yang membuat nggak yakin itu apa, Pak? Ya, yang nggak yakin saya melihat senior saya. Nggak pede? Nggak pede saya itu. Waktu itu saya memang kurang pede ya. Saya itu double. Apa-apa bisa aja nih itu, ini rapi itu loh. Double saya tahu. Jadi casting itu jadi sekowedus, gajah, unta pernah. Dicoba semua? Pernah, saya lakoni semuanya. Di ketoprak itu. Di namanya ketoprak Tobong itu kan pindah itu mana-mana. Ketoprak Tobong itu sebenarnya apa toh, Pak? Ya, tobongnya seperti tempat itu. Tempat. Tobongnya seperti tobong baku itu, pakai GTP istilahnya itu, pakai gedrek. Itu tobongnya di situ itu. Tapi ciri khas ketoprak panggungnya itu dengan kelir. Kayak wayang itu ya berarti ya. Kelir. Bukan. Panggung, ya. Kelir itu ada berwarna macam. Ada kelir alas, ada keraton. Nah, wayang kan cuma satu. Wayang cuma satu ya. Oh, dengan kelirnya ganti-ganti gitu. Dan itu pentasnya di mana-mana. Iya, itu zaman dulu. Iya. Itu kalau ketoprak Tobong misalnya kita runut dari waktu ke waktu gitu ya. Itu jayanya sampai tahun berapa toh? Jaya tahun 80-an. 80-an. 80. Budi Yati juga ngalami ya waktu itu jelas, ketoprak Tobong ya. Tahun 80-an itu anunya jaya-jaya ketoprak Tobong. Setelah masuk TVRI, setelah ada TV swasta kan ketoprak, nah itu baru agak turun. Tahun 90 itu mulai agak mereda karena di TV waktu itu menyiarkan ketoprak, jadi orang penonton itu tidak usah ke Tobong, di rumah saja di bisa rumah nonton. ada ketoprak. Ya. Nih, zaman dulu kan ketoprak ada sayembaranya. Betul, jadi sayembara. pasti nonton terus TV. ngirim ke sayembaranya berharap menang tapi betul. nggak tahu menang. Ya. Kalau dulu kan mungkin Simba, ibu itu atau Bapak tetangga, saya, ya. bapak, ya, kalau mau meriksa nih ketoprak mesti becak, nendang panggung, karena nggak ada hiburan. Nah, setelah 90 ada hiburan ya mulai surut itu. Makanya kami juga berjuang itu, bagaimana ini tidak ditinggal penontonnya, masih digemari, ketoprak itu masih ada. Itu. Nah, keyakinan saya ini, saya berbalik, saya milih dengan bapak saya kan ngomong kayak kita iso, kudu milih salah satu, ada pilihan. Bintang, aktor, atau di belakang layar. Terus Pak Nano Kalau supaya bintang pede itu kan hanya satu, aku udah tinggi, apik ini liane sih mungkin apik. Bintang itu. Kalau aktor bisa semuanya itu. Dan itu akan sampai tua bisa tetap berkesenian. Di balik layar itu walaupun tidak terlihat namanya, tidak terlihat orangnya, tapi dikenal namanya. Dan dia akan selalu bersama-sama dengan aktor itu karena dia membutuhkan orang di belakang layar. Nah, saya milih di belakang layar. di belakang dan ternyata malah Ya, nggak tahu. wow, kinclong ya bersinar. Itu kan beli. Tapi saya paling dikangeni Bude sama Pak Nano nih. Pada saat itu yang paling dikangeni pada saat berkesenian di masa itu apa? Yang dikangeni ya kalau sekarang ini saya saya itu kepengen main bareng dengan senior ya yang sepuh itu malah yang dulu pernah main juga gitu ya. Iya, pokoknya teman-teman yang sudah sepuh seniwati udah pengen tuh main bareng-bareng sambil guyon-guyon. Sekarang kan yang ditampilkan anak-anak muda ya tapi kadang-kadang sebetulnya yang sudah tua-tua dan itu termasuk juga pahlawan juga loh itu ya toh. Itu kan sekarang wis nggak ada hiburan sama sekali gitu loh.
mau ke sana kemari juga kalau nggak diantar anak juga nggak bisa gitu tak. Nah, aku kepinginnya itu mementaskan ibu-ibu ya, walaupun cuman untuk kita ini ya, tapi biar teman-teman saya itu seneng gitu, ada hiburan gitu. Ya mohon doanya aja mendapat rezeki nanti bisa pentas bareng. Bisa pentas bareng. Tapi siapa aja sebenarnya, Bude, yang pengen main itu? Bu Marsida, Beruk, Ayu Beruk itu malah dari saya perawan sampai sampai sekarang ini, dari indil-indil sampai ondel-ondel gitu. Itu banyak lah, ada Mbak Indrawati, Mbak Minten, banyak. Kalau Pak Nano apa ini yang paling dikangeni ya, pada kebersamaan, berkesenian saat berkesamaan. Pas seduluran itu dulu itu dari panggung ke panggung. Iya, dan pas seduluran itu kayak saudara ya. Gitu. Memang kehidupannya itu iya, emang itu di panggung kurang enak gitu loh. Tapi di hati itu tetap seneng. Itu banyak kelucuan main di panggung. Sekarang pakai lampu ya. Dulu itu pakai apa? Petromak. Petromak dicentel ya, iya, pernah kok adegan ceritanya Angling Darmo. Cerita sedikit ya Om. Angling Darmo sama Batik Madrim. Kadang Batik Madrim ini Angling Darmo. Saat temennya ingsun besok bakal nganake bedat pikat nulis ini Petromak kok bulat gitu. Siapa Angling Darmo tuh turun ngambil Petromak itu ngompol. Berarti Petromaknya mau mati itu ceritanya. Iya. Ya, siapa orang sini nggak ada yang bisa. Jadi ngomong didampar gini ya sambil nolah setelah lampunya murup, ya nah itu terus turun nyopot Petromak terus dikumpul di sini. Coba bayangin itu, lucu kan ya, lucu. Tapi dulu kan nggak begitu ya. Akhirnya kena depannya itu kan ada kertas apa pilus itu ya, Mas, untuk kocok yang merah dan hijau gitu loh. Nanti kalau adegan itu gelap malam gitu, itu pakai merah gitu. Kelinting gini yang tutup kacanya itu pakai merah itu jadi gelap. gitu. Kalau cerah hijau. Ya itu Mbak, kebersamaannya dari dulu tidak ada gimana ya, kayak Mary dan Mbak enggak, itu sama. Wayang rol, istilahnya rol dulu itu bisa aktor nomor 1 rol, bolo sampai ke tukang dekor itu nggak ada perbedaannya, dulu itu sama-sama di panggung itu sudah, itu ada dunia kami. Jadi kan nggak mengenal dunia panggung itu ada dunia kami. Ya penduduknya siapa ya yang di panggung itu. Nah, kewajibannya apa, kami menghibur masyarakat. Berkarya ya. Berkarya untuk menghibur dan untuk menghidupi. Kan gitu. Karena ekonomi ini sawah ladang kaya, jadi waktu itu tradisi itu tiap hari harus latihan, karena harus berbeda. Kalau main di tempat itu 3 bulan 90 hari, 3 bulan kan 90 hari, itu harus tidak boleh yang sama. Malam ini ngetok ke iki, besok ngetok iki, itu loh. Dagelan juga begitu, perangan juga begitu. Itu les. Ya, jadi harus berbeda terus setiap malam itu. Judulnya juga berbeda. Apanya? Judul-judulnya itu Pak, waktu itu karyanya. Iya. Makanya harus belajar terus, setiap malam itu ganti ada sebagainya. Jadi saya harus belajar terus. Ini menjadi kebiasaan, menjadi jiwa saya. Sekarang kan mau naskah, naskah main rampung gitu. Dulu nggak begitu. Lakon apa itu kita rembuk bareng-bareng sih, lakon iki dibedah. Termasuk propertinya dulu benar-benar ya. Ada yang tukang properti, ada gambar. Ini lebih kreatif. Lampu mati kita mau keluar, aku harus bawa apa nanti pakai kursi ya, bawa kursi gitu loh. Jadi orang jaga gitu. Ya gotong royong yang lebih kreatif dulu itu. Kreatif karena kepepet tadi itu, ben payu. Kalau nggak laku ya nggak makan nih. Nah, sekarang apa duit itu? Kan dulu kan dari pendapatan itu tiket ini. Kalau itu laris malam minggu laris ya itu bayarnya gede. Tiap malam minggu dulu Pak Nano? Enggak, setiap hari. Setiap hari? Makanya itu 90 hari tiap malam itu main terus. Harus berganti. Saya ini pada saya dulu perang ya, saya perang tombak, susuk perang kudut, perang pedang tameng, perang nganggo tangan, perang nganggo obor, perang nganggo pecut, nganggo harus ganti terus. Semuanya begitu, lawak juga begitu. Saya kira untuk dagelan iki, sesuk aja nganti untuk dagelan iki ganti. Jadi itu kreatifnya itu.
Dan ini bersaingnya di situ. Bersaing untuk tampil yang prima. Bener-bener karya yang sebenarnya, dia karya. Jadi nggak ada gurunya loh itu. Otodidak loh. Pak Nano dari belajar dari tahun 70 itu ya? Dari iya, saya juga nggak ada gurunya. Tapi saya ada lah, apa ya istilahnya, panutan saya ada. Sekarang siapa? Ada. Kalau keaktoran ya Pak Yusuf Agil saya. Kalau penyutradaraan Pak Yatin. Padahal bapak saya sutradara. Sutradara ampuh loh. Sutradara Sri Mulat juga kok. Iya. Tapi saya nggak mau saya terbawa oleh Pak Ayah saya sendiri harus mandiri sendiri. Harus. Tidak harus ngikor. Ayah saya sutradara Sri Mulat ya ben bapakku kok. Saya enggak. Iya. Aku seneng dengar cerita-cerita lama sedih, gitu. Iya, tapi sedih. Ini Makanya bahagia. sekarang tuh gini loh Pak Nano ya, Budayati ya. Aku pengen nonton Ketoprak Tobong, nih ngendi gitu. Ya itu. Besok lah, sebentar lagi mungkin Besok. ada ya. Panggung. Ya pemerintah itu yang sebenarnya yang kan gitu kan. Monggo tunjuk, Oh, iya. diminum dulu. Kan pemerintah seharusnya. Karena yang saya katakan tadi bahwa kalau ngomongin ketoprak ini gimana Yojo. Orang mungkin di Solo, neng Bandung, di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah enggak. Ya Jogja. Ketoprak karo dagelan di Jogja. Ini nak ngomong ke wayang aja nek Jogja lho, kowe ning Solo. Ngomong ke ludruk jangan ning Solo, ning kowe ning Surabaya kan gitu. Saya wayang orang panggung lho. Nggih, lenong saya ngomong ke lenong ya aja ngono Jawa Tengah ya ning Jawa Barat. Tapi masing-masing daerah sebenarnya Iya semua membawa punya budayanya. nyaman punya, punya tradisi. Kalau ditanya Bude, iki yang paling berkesan pada selama berkesenian, itu pentas apa waktu itu? Saya semua Berkesan? Karena dari Iya, hati ya? dari mulai itu tadi Mas Nano mengatakan di panggung itu setiap hari, setiap malam harus ganti-ganti. Saya itu di Siswa Budaya Tulungagung loh, menciptakan gambyong itu ada 42 gambyong, jadi setiap malam ganti. Gitu. Ada gambyong sekar merah, merah putih, gambyong cinde, wah macam-macam, 42. Karena dulu ada sponsor dari Bu Jindra Harsono. Itu jadi tidak hanya jogetnya yang ganti, tapi kostum semua ganti. Gitu. Itu di Jawa Timur? Iya. Itu. Jadi memang itu Ya harus laku, maksudnya harus laku dari saat kita harus kreatif. Gitu. Apa wae ditokke Ya Pak Nano ya? Makanya ya. Makanya kalau perbedaannya untuk tradisi dan untuk modern itu kalau seperti saya lihat itu praktek dulu, teori carry. Apa anak ngenteni teori ora rampung-rampung no. Malam itu harus praktek dulu. Setelah praktek setelah praktek baru tahu teori ini kita sebenarnya itu. Teori ini tuh. Kalau di akademisi dan sebagainya kan teori dulu, praktek gosip wae teori ini. Mlaku rono 7 langkah aja nganti minggu lho nek 7 langkah. Anak panggungnya cendak aginto 5 langkah wis entek panggungnya ra entuk minggu terus piye. Kan gitu. Kalau saya praktek dulu. Praktek dulu. Tapi kalau Pak Nano karyanya apa yang paling merasa karya besarku, karya paling nggak ada ya karya besar saya itu, kayaknya biasa apa nggak punya karya besar saya itu. Yang paling berkesan lah. Ya, Yang paling berkesan. Karena yang ini paling bukan senengi. Karena ini bukan hobi tapi profesi, jadi tidak ada yang paling berkesan. Semuanya tak seneng. Jadi nggak mungkin. Aku seneng paling nggak mungkin. Karena profesi. Aku dari tadi pengen tepuk tangan dong. Setelah ketoprak, saya ingin menjadikan ketoprak itu tidak sekedar tradisi, dianggap kesenian teater tradisi gitu. Saya belajar di teater modern, saya pulang itu tahun 80-an, 90-an lah. Saya ikut ke Jeprek, terus saya ikut ke teater alam. Saya mempelajari teori-teori teater itu. Saya kenal blocking, kenal acting di situ itu. Jadi mau dari ketoprak tobong terus ke teater modern. Padahal dulu sudah ada juga. Akhirnya sekarang kalau ditawari film, ayo. Terus ke film. Udah juga ya. Iya. Sinetron, ayo gitu. Iya. Itu karena saya belajar. Nah aku nyutradarain TV, gawe naskah TV saya harus tahu istilah-istilah kamera, zoom on, apa, zoom, apa, close up, apa harus tahu kan. Kalau nggak tahu nggak mungkin tuh. Nah neng panggung kan nggak ngerti, tidak tahu. Neng panggung tidak ada blocking, itu nah tancap, tidak ada ekspresi. Kayak mimikmu loh. Sudah ekspresi. Sebetulnya, jeblane ekspresi lagi. Kalau Pak
Agil itu ada blocking itu. Jadi misalnya ini adegan yang kita berdebat gitu. Ini yang debat yang harus ngomong ini pasti maju ke sinar mas di tengah set gitulah. Itu baru ngomong wah gitu. Itu kalau Pak Agil. Tapi kan istilah-istilah dulu belum tahu nih. Belum ada istilah-istilah itu ya. Yang penting dulu berkarya. Iya, berkarya. Bagus ditonton ya pi pakaian yo nggawe dhewe dianggo karo dhewe. Iya. Kostum, tarian yo digawe dhewe. Dan sendiri ya Mas. Saya malu ketua Tobong itu lakon Maesa Jenar. Itu Pak Hezamitarjo itu meriksani terus bingung kok. Maesa Jenar kembar pitu. Mongkone bukune ra ono walu kan kembar pitu piye patine Maesa Jenar. Bingung Pak anu itu. Ini semuanya Gen Z semua. Iya, Pak Hezamitarjo. Belum itu. Itu. Belum tahu. Hezamitarjo ada yang tahu nggak? Ada. Itu. Oh nggak ada kan, Pak Nano? Nah ya itu, Maesa Jenar. Sama bapak ibunya tahu. Bapak ibunya tahu. Ya penulis dulu. Nanti tanya ya. Maesa Jenar itu. Jadi, kita kreativitas di situ. Nak lakone payu ya bagaimana iso didawak-dawake tapi kreativitasnya harus itu. Kayak pentas saya di RRI waktu itu ya pengalaman dari panggung. Saya jadi Rondo Kuning waktu itu. Lah kan perang sama Gali Gojoyo sampai meninggal karena tak sobek dadanya kan ceritanya kan Rondo Kuning itu sudah ada yang memberi kekuatan dari Kidul, Keraton Kidul gitu loh. Wah sudah histeris banget itu. Gali Gojoyo buka dadanya, diambil hatinya atau empedunya, set dimakan set. Ini aku megang gini tak makan set, ini darah sur gitu. Gitu loh. Terus Mbak Senopati datang, kamu pengen mangan hatine Gali Gojoyo iki tak sambil kan, nyoh. Dia nggak mau, ora tega, tak makan sendiri, tak, gitu toh. Nah sini juga darah cur. Ini saya bawa trek lah. Darah sendiri, terus yang saya makan itu ya aku bikin sendiri. Apa yang dimakan itu? Pengen tahu. Lah Cia. Enggak rasanya biar untuk apa, anak cucu. Ini aku bikin getian itu dari koko panda. Ya tak kasih sirup. Bukan. Sirup stroberi. Bukan. Koko panda. Masina. Tak udah gitu kan. Iya, itu. Terus aku sama Mbak Indra, aku mau berangkat ke RRI, Mbak nggodet ora. Oh Mbak itu apa? Aku tukokno buah naga. Gitu. Lah di situ ini Masina kan sudah enak ya toh. Tak bikin itu tak cemplungi buah naga. Jadi yang saya makan itu sebetulnya bukan hati tapi ini buah naga. Lebar-lebar ketiak dari Masina. Harus bisa kreativitas itu sendiri, tidak ada yang akan kowe kudu ini enggak ada. Hanya diberitahu kowe dadi kowe makan ini sing Gali Gojoyo ini apa ya ati sing tak pangan iki nggo apa kan buat itu. Dipegang Gali Gojoyo diajar set. Ya ta, saya bilang sama waktu itu Dek Darijo jadi Gali Gojoyo, "Dek, aku engko kene ceklen, sendalen, kelambiku mesti suwek." Gitu. Nah, dari sebelumnya saya udah ini tak potong ya ta. Nah, nanti cekel jaljo diajar ta sama Gali Gojoyo pegang sini set. Tarik dia jelas jebol. Nah ini wah kelihatan di situ Gali Gojoyo itu kejem banget gitu loh. Ya, dan makanya dulu ada spesifikasi casting itu kayak Pak Dirjo Tambur udah tahu. Castingnya memang jadi wong sing ngono kae. Jadi antagonis lah. Ya. Itu Mas Dayat itu jadi protagonis. Urusan itu ya. Jadi udah punya sendiri dulu itu karena itu role istilahnya gitu ya. Ono sing dagelan, ono sing glece istilahnya gitu ya. Nah sekarang anak muda sekarang kan nggak belajar itu. Belajar naskah. Ya? Belajar tidak naskah. Dijiwai, ngapalke naskah. Harus belajar. Kan gitu dah. Berarti tantangan terbesar apa kira-kira ya kalau sekarang ya, Bude ya? Kalau tantangan saya sekarang itu khususnya ini untuk anak remaja ya, dari sutradara memberi naskah itu mendingan tanya, Pak ini perwataan saya bagaimana kalau nggak ditulis sama sutradara loh. Jadi tahu, misalnya bilang iya, lah itu kan lain-lain. Di sini teman ya, tapi nadanya bagaimana Pak kan gitu. Kalau sudah ini ada ini karakternya ini kan sudah tahu sendiri begitu. Terus misalnya Dapuan suaminya meninggal,
dinaskahkan itu suaminya jatuh meninggal. Nah itu dari luar, dari dalam sudah bengok, oh Kang Mas, penjenengan sedo lho, ngapa lu ngerti ya, tapi ngertinya kan dari naskah, tapi dari dalam udah tahu toh kalau ini suaminya meninggal, seharusnya itu Kang Mas, kayaknya menapa Kang Mas kok sare, loh, baru kena apa senjata tajam atau kena apa gitu, baru nangis kalau tahu suaminya meninggal. Tapi berhubung sudah tahu naskahnya begitu meninggal, di sini langsung ditubruk. Lah ini kan apa ya, kurang menjiwai, maksud saya begitu. Oh, kurang menjiwai gitu ya. Kalau dulu kan ada kalau Pak Nano pripun? Apa tantangannya kalau sekarang? Kalau ketoprak itu ya, tema tradisi itu kan ada yang wajib kita pegang kan ada 3. Nopo? Tontonan kita ditonton jelas, tuntunan, tatanan. Sekarang tambah 1 Mbak. Nopo? Tantangan. Tantang. Bagi kita tradisi itu. Iya. Tantangannya sekarang zamannya seperti ini kok. Masa aku sih harap seperti yang dulu kan itu. Makanya tradisi ini sebetulnya tidak kuno, Mbak. Iya kan, kalau anak muda misalnya nih Iya. nyebutnya, lah kan kuno. Enggak. Terus ludruk ya kuno. Apa tadi, lenong ya kuno. Iya, makanya kita tradisi itu sebetulnya tradisi ini istilahnya yang dilakukan masyarakat sehari-hari pada zamannya. Saya lenong juga lakon sing zaman-zaman sekarang ini. Toprak ya misal iso lenong iso gawe nganggo HP. Kenapa nggak boleh? Sekarang ada kok. Jangan menjaga sejarah. Saya ketoprak saya dengan bahasa Indonesia, dengan aku nggo HP tapi saya tidak melakukan sejarah loh. Nak Panembahan Senopati nggo HP lah aku ngerusak. Kan gitu. Ya, belum ada. Nah, ning nak Prabu Bantala Pura ning ndi gone? Karena kita ngundang pati nganggo HP lah kan zaman itu. Dan sekarang tidak bisa untuk berdiri-diri sampai berapa jam dan sebagainya. Harus singkat, padat, berisi. Kalau dulu kan karena udah pinter ngomong itu kan dawake jam, Mbak. Karena kita harus menara didawake ya kentekan tuh nglakoni begitu kok. Makanya pinter-pinternya dia ngomong, pinter-pinternya dialog, dia debat, dia bagaimana kita membawa properti dan sebagainya biar menarik terus. Setiap adegan itu harus menarik itu. Nah, di mana nanti adegan keemasan itu harus ada. Kemasan itu nanti yang akan dibawa pulang oleh penonton itu yang berkesan pada penonton. Iya. Jadi kok iso ya dulu bisa seperti itu dan sekarang kira-kira bisa nggak sih Pak Nano kalau misalnya kita? Pastinya siapa kira-kira? Ya ini semuanya anak muda juga. Muda. Termasuk saya juga pengen loh sebenarnya bisa berkiprah gitu ya. Nah, sarannya nggak ada sekarang. Siapa yang mau fasilitasi itu? Laboratorium kesenian nggak ada, tobong tidak ada. Dulu kan ada tobong. Setiap malam kami pentas di situ, belajar dari yang pintar saya dari tadi dari Joko Desel, titipan sepeda, nyapu sampai ke depan kan sekarang saya tiap hari nonton. Dan ada yang sebagai panutan saya ada, sekarang nggak ada. Siapa saya kira panutan? Anak-anak muda mungkin itu kan sudah merasa bahwa sekarang kan ketoprak 80% sudah modern, teater modern. Jadi teater bahasa Jawa kan itu misalnya. Jadi takon ada sepuh-sepuh kayak Mas Dayat, Yati dan sebagainya. Ini kan nggak ada sopo tau sih tak contoh saya gini. Kalau dulu kan saya banyak itu, saya Pak Agi, Pak Dayat, Yati, nak jadi kait. Tuh. Sebetulnya seniman itu bikin apa-apa bisa. Sekarang ayo main. Bisa. Improvisasinya bagus itu. Bagus. Tapi yang jelas dananya dari mana? Karena gini, Mbak. Loh ya bikin apa bisa, mau gak ditantang, ayo siap gitu loh. Karena dulu pemain itu dulu harus bisa ngopo-ngopo. Kudu iso nari, kudu iso nembang, kudu iso perang, kudu iso ndagel kan itu. Semua harus dipelajari dan tidak hanya satu. Budayati nembang dong sekarang. Nah, nembang. Caranya apa? Nembang opo? Ayo. Emang enggak? Dek. Kambu. Kita dengarkan ya. Sidik bayang. Yen tawangon nalintang wong bagus. Aku ngenteni tekamu. Udah gitu aja. Nah ini yang membuat saya minder kan begini. Suara saya jelek karena saya dulu kan bolo perang itu kan dibuat-dibuat tang banting kan pengaruh kepada
suara. Jadi suara jelek saya. Kalau nembang barang itu lah, saya harus langsung mundur wae lah. Iya, Pak Nana nembang sekarang. Wah, ya itu. Suara sang muda di situ. Bisa deh. Bisa Pak Nano. Karena minder ada saya itu sebetulnya bisa. Pak Nano nembang. Bapak Pocong, nah gitu. Itu Pak Pocong. Gitu. Ayo. Ya, apa? Nah, saya nggak ngomong iso, nak ngomong para iso. Nggak usah di-cut ya. Iya. Nah ini berarti kira-kira apa yang harus dilakukan supaya seni tradisi ya? Iya. Ini kita bisa semuanya anak-anak muda juga mau ikut, Iya. supaya kita punya penerus juga, Bude. Bikin tahu. Ingin tahu lah. Kalau ingin tahu, yuk kita. Nah kebetulan Pak Nano itu bikin kuari. Kuari. Jadi ketoprak, wayang dan tari, ya. Ketoprak, wayang dan tari. Itu terus besok tanggal 24 Juli itu kan main di Pura Wisata. Itu khususnya anak-anak remaja pakai bahasa Indonesia. Semua yang sepuh-sepuh juga bahasa Indonesia. Tapi kalau yang enggak bisa di bahasa Indonesia kan ya Jawa enggak apa-apa. Komunikatif. Jadi pokoknya ya mungkin ini apa dari budaya sekarang ya Mas ya, begitu. Jadi enggak harus begitu, tapi kita bikin kuari anak-anak itu muda. Untuk anak-anak remaja lah khususnya. Anak-anak remaja. Tapi ada kesulitannya nggak Pak Nano bersama dengan anak-anak muda ini? Ya kesulitannya bahasa. Oh, bahasa. Kan gitu lah. Ya, ketoprak kan bahasa Jawa. Anjir, Gitu. Tidak harus bahasa Jawa, tapi kan pertama kali wong mau digarap ketoprak itu kudu bahasa Jawa kan gitu. Padahal enggak, itu harus kreatif. Makanya Berarti saya bahasa kreatif. Indonesia, Ya. campur-campur. Campur, bahasa kekinian. Kalau saya membuat, tapi bukan sejarah lagi loh. Saya tidak pernah membuat cerita sejarah dengan yang aing-aing enggak. Mesti lurus kalau sejarah. Tapi saya membuat ketoprak yang alternatif untuk anak muda itu. Dengan cerita-cerita kekinian itu. Dan bahasa yang komunikatif, bahasa prokem, bahasa walian, dengan bahasa... Bahasa walian juga ada? Ada, di ketoprak nanti. Tinggal wong sing ketoprak belum tentu wong Jawa saiki kok. Seperti saya membuat ketoprak eksekutif legislatif, anggota-anggota dewan, para pejabat, kan benar orang Jawa juga. Ada yang orang dari Sumatera, atau Pak Jimmy almarhum itu juga ketoprak, mau kerasa basa, ya aja nang basa Jawa, basamu, budayamu apa keluarkan di sini. Ya sagak ilakon itu. Nah, ini salah satunya juga yang karena tadi ya tidak semua orang Jogja ya kan. Basamu apa ditokke. Iya. Yang bahasa aja sebenarnya tradisi ya, Iya. yang memang sebenarnya Iya, juga ya budaya mereka di bawah. belum tentu semuanya Belum bisa tentu. bahasa Jawa. Iya. Misalnya bahasa Jawa atau mungkin Betul. yang Surabaya ya, Nah, bahasa karena- Jawanya kan iya, beda. Jawa Iya. Timuran, iya. Jawa Timuran. Tapi castingnya harus disesuaikan loh. Istilahnya ketoprak dapuan itu disesuaikan. Gitu. Nah, karena ketoprak itu kan mencakup budaya mana saja itu. Zaman dulu kok pada nakon sampai inte itu harus budaya Tionghoa. Ya dicinak-cinake bahasane lah. Nakon sing nganggo Londo ya bahasane dilandak-landake, kan gitu kan. Berarti artinya kan membawa kesenian ini bukan hanya budaya Jawa aja ya Pak Nano ya, tapi semua Nusantara. ya. Nusantara ya. Iya, itu kan semua punya ciri khas semua. Sekarang wong Papua ngetoprak juga pernah saya. Yang Seperti termasuk- apa? Ya tak jajake Raja Pengamar. Dari Raja Ampat. Dari Raja Ampat. Oh, dikit-dikit seneng banget kayak itu. Seneng banget wong Papua itu. Rambutnya ini keteloro. Ikat hanya itu harus 2, kalau 1 nggak cukup. Karena rambutnya keriput. Seneng banget ya. Dengan Ramar, Putri gitu. Iya. Dengan bahasa mereka tak anu sing ciri khas mereka itu. Dan itu ya jogetin apa itu. Wis ger itu. Dengan budayanya mereka yang itu. dikeluarkan. Tapi sesuai dengan castingnya loh, jangan diawur gitu. Jadi membuat ketoprak yang alternatif itu juga harus disesuaikan. Saya ini Pak Wali satu misal. Biasanya Pak Wali kan terus di dapur kudu dadi adipati, dadi raja. Kesalahan enggak. Pak Wali ya tak dadekke abdi, tak dadekke dagelan karena dia abdi masyarakat. Biar visi misinya bisa sampai. Padahal tentang Pak Wali waktu itu seneng taman jadi Wagiman, tak ada jenenge Wagiman, wali kota Gila Taman. Dengan Budayati sing ngomong kan gitu, beneran itu seneng mereka. Tersampaikan misi-misi mereka. Nak jadi adipati anu kan iso sampaikan misinya, dia tekaku. Gitu lah. Itu ya salah satu contohnya. Gubernur seluruh Indonesia pernah saya minta darai.
Wah, luar biasa. Ini jadi semuanya membawa budaya Nusantara. Nah, kalau Budayati dan Pak Nano sampai sejauh ini, sampai sekarang, apa mimpinya yang belum tercapai? Siapa? Nah, Bude. Mimpi saya itu berhubung, kebetulan akhir-akhir ini ya, saya sama Mas Nano pas main ketoprak kuari yang pertama. Kita baru santai-santai, Mas Nano bilang, Rek, berpun Rek, damel hari kebudayaan. Hari kebudayaan. Iya. Usulkan lah. Hari kebudayaan itu piye? Nggih pokoke awake dhewe niku nyuwun hari kebudayaan kali pemerintah niku pancen mungkin iki kanca-kanca Yojo sing blocak rune rak cedhak. Hubungane mboten repot. Ning niki untuk Nusantara. Itu ya. Nah, ternyata omong-omong itu terus kita jadi tumbuh 9 orang itu pada semangat gitu. Siapa aja 9 orang? Pak Haris Pak Nano, Pak Haris, Pak Haris itu Pak Nano, Budayati, saya Budayati, Mbak Isti, Sri Rahayu, Isti Murwani, ada Mas Bimo Wiwohatmo, ada Pak Abru, ada Pak Oni, ada Pak Arya, ada Bu Yani Sabtaudoyo. Jadi tim 9 Garuda plus untuk mewujudkan mimpi yang sebenarnya juga saya punya cita-cita kita punya hari kebudayaan nasional. Karena hari apa sudah ada kan, hari santri ada, hari tari, hari teater. Kenapa wadah besar budaya ini tidak punya? Padahal negara kita ini adalah negara yang superpower kebudayaannya yang tidak dipunyai oleh negara yang lainnya. Arti aradol apa saiki? Aradol senjata kita kalah dengan Amerika dan Soviet, teknis kalah dengan Tiongkok. Kita hanya punya kebudayaan itu yang kita banggakan. Tapi kadang-kadang orang-orang kita kan minder dengan kebudayaan sendiri. Nah, makanya budaya itu harus kita lestarikan. Itu biar tidak menjadi budaya Korea, budaya Jepang. Dengar kan ya? Gitu kan? Kan gitu. Loh, ini tapi kalau seni jangan dilestarikan. Nah, ditinggal loh. Kalau seni itu harus berkembang menurut zamannya. Harus berkembang menurut zamannya. Tapi kalau tradisi harus dibawa sampai. Kalau tradisi itu karena tradisi itu dilakukan masyarakat sehari-hari pada zamannya terus dilestarikan, jangan hilang. Kalau seni boleh ditinggalkan tapi berganti dengan yang. Iya, kalau seni kan harus berkembang. Ditinggal ya kalau elektronik ya dulu ada merek apa saya harus berganti setiap tahun itu harus, mobil pun setiap tahun harus diganti kok. Kalau enggak ditinggal. Jadi menurut saya itu seni itu indah dan seni itu ya memang betul sebetulnya harus dilestarikan tapi juga dikembangkan gitu loh. Nah terus maka saya tuh sering bilang sama anak-anak dan cucu-cucu, marilah kita lestarikan seni dan budaya, seni, budaya dan adat di daerahnya masing-masing itu jangan ditinggalkan, jangan dihapus. Jadi terus yuk kita tetap itu dikibarkan. Karena apa? Adat istiadat itu peninggalan nenek moyang, ya dah. Itu dulu merintisnya juga payah itu. Tapi sekarang kenapa sih anak cucu tinggal istilahnya ya? Nek wong Jawa, kari nglungguhi kloso gumelar, ya dah. Tinggal meneruskan. Ngapain sih kok malah ditinggal? Padahal anak-anak ingat ya, tanpa ada eyang-eyang, ya toh, itu ada leluhur-leluhur. Kamu nggak akan terjadi seperti ini. Mikir opo tau mikir opo. Sekarang mikir sehariannya agak susah kok. Kok mikir budaya lah. Jujur aja loh ya. Nah, tapi ini budaya sudah dirintis dengan leluhur-leluhur kita. Makanya jagalah adat istiadat yang di daerahnya masing-masing harus dilestarikan dan dikembangkan seperti itu, je anak-anak. Anak-anak, anak-anak, gimana pesannya juga? Karena gini, budaya itu adalah hasil kreativitas yang beradab. Itu, jadi semua itu budaya sebetulnya. Cangkir budaya, hasil dari budaya ini cangkir, meja, seni itu bagian dari budaya itu.
Itu jadi makanya kami ini tim 9 Garuda itu mohon dicanangkan ada hari kebudayaan nasional itu. Kebetulan kami sudah merembuk dengan tim itu, akan dicanangkan nanti mungkin diharapkan kami tanggal 17 Oktober. Kenapa 17 Oktober? Karena itu 1951 itu Bhinneka Tunggal Ika itu menyatu dengan Garuda Pancasila. Gambar Garuda itu menyatu, itu 51, itu untuk hari kebudayaan. Karena kalau obsesi saya apa yang cita-citanya belum lakon gitu kan. Saya itu karena saya di belakang layar, saya nyutradari dan sebagainya yang belum lakon. Saya itu menyutradarai gubernur di IY. Yang belum lakon. Kalau gubernur mana sudah saya? Jakarta, gubernur Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sudah semua saya menyutradarai itu. Saya satu gubernur di IY yang belum pernah. Itu rawani ya. Nah, sama sing wani. Saya rawani. Padahal dia kesel loh. Dia kesel kalau saya itu Kanjeng Ratu. Gusti Kanjeng Ratu Mas, ngendika iki anu sinuwun ki entek apa nang dalem ki. Wah, mboten wani kula. Tak dapuk apa saiki? Tak dapuk ratu wis kulino dari ratu. Tak dapuk abdi sapa sing arep wan disembah oleh mereka denger lho. Ayo dagelan wae kan. Arep main roprak ndredeg sik. Iya. Kalau Gusti Prabu, Gusti Yuda pernah saya dari situ. Iya, Gusti Yuda saya pernah tahu. Ini saya urung pernah ning ya ora wani. Rawani non sewu. Ya ini Budayati sama Pak Nano, pesannya dong, mungkin satu kalimat ya yang bisa diingat sama anak-anak muda. Oke. Apa Bude? Yang jelas saya ketemu dengan ini penggemar-penggemar dan para pemirsa, itu saya cuman mohon doa restunya supaya harapan tim Garuda 9 itu bisa terwujud. Hari kebudayaan. Mengadakan Hari Kebudayaan Nasional. Jadi ini timnya dari Jogja, tapi untuk Nusantara. Itu saya nyuwun doa restunya bisa tercapai, begitu. Yang pertama, yang kedua, anak-anak generasi penerus, cintailah seni budaya kita yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau kamu nggak menyintai budaya kita, terus bagaimana? Misalnya besok anak cucumu kepengen lihat wayang orang atau tari atau ketoprak, masa akan lihat di luar negeri? Ya kalau banyak uang, kalau enggak. Nah, maka dari itu tolong ya anak-anak semuanya, ini yang di sini ada manduk semua. Tolong ya. Mantuk toh. Oke, terima kasih. Ini berbicara adalah doa lah ya. Laksanakan loh ya. Begitu. Terima kasih. Matur nuwun, thank you. Pak I saya main doprak ya. Ya. Sama Pak Nano. Pak Nano apa pesan? Ya, kalau saya pesan pada anak-anak muda, jangan malu menggeluti kesenian kita sendiri, budaya kita sendiri. Jadi budaya kita itu aduh, budaya kita adalah power kebudayaan, itu di Indonesia adalah power kebudayaan. Kalau Anda malu dengan budaya penjelasan sendiri, akan saya kehilangan kita nanti sebagai budaya itu. Satu. Yang kedua, ingat, gawean sing diantepi mesti marki. Pekerjaan yang Anda tekuni pasti akan menghasilkan sesuatu untuk kamu. Betul. Jenengan saya itu mantep nang kameramen gitu. Terus di dalam terus. Gawean sing diantepi Mesti marki. Itu sing marki. Iya enggak, Mbak? Itu. Jadi jangan ragu-ragu itu, nak saya di sini harus di sini mantep. Mantap. Saya tradisi saya yang ketoprak ini, aku kadang tahu tuh aku bisa ning Hongkong, bisa di Suriname. Itu hanya karena apa? Ngetoprak loh ya. Kalau saya tidak ikut ngetoprak, saya nggak bisa ke sana mungkin. Iya. Betul. Mantap. Jos. Tenan lo ya. Bude matur nuwun, rawuhnya juga Pak Nano. Iya, Mbak Lulu. Iya. Tapi maaf kalau ada kesalahan ya, saya bercanda. Ini dengan Pak Nano tuh saya mohon maaf. Ya. Pokoknya semuanya juga semoga apa yang tadi jadi cita-cita Pak Nano, Pak Dinano sama Budayati ya, kita semua yang di bawahnya ini bisa mewujudkannya.
dan mendukung yang pasti ya. Setuju tuh ada Hari Kebudayaan Nasional ini? Insya Allah Setuju nggak? Setuju. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Pacelaton edisi yang lain.